Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Rahman dari SMK Negeri 2 Barabai, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani rekan saya, Ibu Fitria Latifah. Beliau mengajar guru proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kesempatan ini, kami akan berbicara mengenai pra-observasi, bagaimana nanti beliau sebelum mengajar di kelas, Ibu Fitri sebelum mengajar di kelas. Nah, nanti tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu. Jadi nanti sebelum Ibu masuk ke kelas ada 3 tahapan, Bu. Yang pertama, pada kesempatan kali ini Ibu pra-observasi, di mana nanti setelah pra-observasi ada observasi di kelas. Nanti saya melihat, mencatat ketika Ibu mengajar di kelas. Kemudian yang tahap ketiga adalah pasca observasi. Nah, setelah Ibu mengajar di kelas, nanti saya akan menyampaikan hasil observasi saya kepada Ibu. Baik, pada kesempatan ini, tahap ini pra-observasi, tujuannya adalah nanti mengetahui bagaimana Ibu mengajar di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan, Bu, ya. Iya. Ya, pertanyaan pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan pada saat pembelajaran nanti, Bu? Oh iya. Di sini ada sekitar 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan pengamatan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik bisa mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik bisa mengidentifikasi komponen lingkungan hidup berdasarkan pengamatan pada lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah peserta didik bisa mengidentifikasi interaksi antar komponen pada lingkungan sekitar. Kemudian terakhir adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun melalui pengamatan lingkungan sekitar. Itu, Bapak. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan, Bu? Ada 2, Bapak. Iya. Ada kognitif dan juga psikomotornya. Iya. Nah, jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya, Iya, Bu, Pak. ya. Kognitifnya dan psikomotornya, Bu, ya. Iya. Nah, setelah itu, Bu, kira-kira nih, Bu, untuk rencana pembelajaran nih, Bu, strategi apa yang Ibu gunakan, kemudian pendekatan apa yang Ibu gunakan, dan model pembelajaran seperti apa, Bu, yang Ibu gunakan nantinya, Bu? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi kolaboratif, Bapak. Oh, kolaboratif. Karena nantinya siswa akan berkelompok untuk membuat suatu proyek. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Oh, jadi menggunakan model project based learning, Bu, ya. Oke, selanjutnya nih, kira-kira, Bu, asesmen yang Ibu gunakan untuk pembelajaran nantinya seperti apa, Bu? Untuk asesmennya saya rencananya mau menggunakan penilaian kinerja dan juga tes tertulis. Oh, jadi penilaian kinerja ada, Bu, ya, tes tertulisnya ada, Bu. Iya. Nah, kira-kira nih, Bu, kapan rencana Ibu untuk melaksanakan pembelajaran ini, Bu? Untuk rencana pembelajarannya dimulai dari minggu depan, Bapak. Oh, minggu depan. Tepatnya di kelas berapa ini, Bu? Di kelas 10 DKP. Nah, jam berapa kira-kira nih, Bu? Jam 8.00 sampai jam 10.00. Oh iya. Nah, jadi rencananya minggu depan di kelas 10 DKP, Bu, ya. Iya. Dari jam ke 8 pagi sampai Iya, jam sampai jam 10. 10.00. Nah, itu rencananya yang akan Ibu ajarkan, Bu, ya. Iya. Nah, nanti saya sebagai pengamat atau observer nanti masuk ke kelas Ibu ya, nanti minggu depan, Bu, ya. Iya, Pak. Nah, nanti saya amati apa yang Ibu sampaikan kepada muridnya, Bu, ya. Nah, Iya, saya boleh, catat. Pak. Nah, oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama, Nah, Bapak. semoga nanti pada Ibu saat nanti mengajar, mudah-mudahan lancar, Bu, ya. Iya. Sampai bertemu lagi nanti pada tahap observasinya, Bu, ya. Iya, Bapak. Nah, Siap. terima kasih atas percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
silahkan kalian duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Ada yang belum makan? Belum. Kenapa belum makan? Nanti harus sarapan dulu, entah itu roti atau yang lain, supaya ada makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga nantinya kalian bisa berenergi dan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti belajar ya. Ya, habis ini makan. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Berdoanya bersama-sama. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mau memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau melihat kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu absen ya. Al-Asia, Adila Ahla, Ahmad Lutfiani, Ainun Jariah, Ahmad Paujan, iya, Aulia Rahmah, Sonia, Sri Hani, Saripudin, Wendy Saputri. Jadi ada satu orang yang izin hari ini, ya. Jadi kita hari ini belajar tentang makhluk hidup dan juga lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu makhluk hidup dan juga lingkungannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini silahkan kalian lihat di layar. Ini gambar apa? Gambar pemandangan. Ada apa tuh? Ada konsumen. Ada apa lagi tuh? Iya, ada apa lagi? Tuh ada capung. Ada apa lagi? Ada pengurai. Ada apa lagi? Ada udara, ada air. Apa lagi? Ada tumbuhan. Ada apa lagi? Ada ikan, bunga, dan lain sebagainya. Sesuai dengan materi kita hari ini, kira-kira yang mana yang termasuk makhluk hidup? Ikan, capung, rusa, tanaman, katak, pohon, cacing, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk lingkungan apa? Air, tanah, udara. Ya. Selanjutnya
Ada yang bisa menjelaskan apa itu makhluk hidup dan apa itu lingkungan? Ada yang bisa? Terus ada yang tahu apa itu makhluk hidup dan apa itu lingkungan? Halimah? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang memerlukan makanan, Iya, perlu makan, bernapas, membuang zat sisa, bergerak, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita berkelompok. Silahkan kalian berkelompok dengan yang di samping kalian. Satu kelompok ada 4 sampai 5 orang. Silahkan kalian berkelompok, dimulai dari sekarang. Kelompok sudah. Jadi ibu bagi ya, sini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Silahkan kalian gunakan HP kalian untuk referensi. Bisa cari di Google boleh, YouTube boleh. Silahkan kalian buka HP kalian. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan ke ibu. Silahkan kalian buka HP kalian, tidak masalah. Ada yang kesulitan? Iritabilitas itu peka terhadap rangsangan, ekskresi itu mengeluarkan zat sisa. Ya. Sudah. Ada yang susah? Tidak ada. Ya, bisa boleh sambil kalian gunakan HP kalian, tidak masalah. Nah, bisa dilihat Putri Malo. Nah, Dijapain na bergerak aja. nah ini artinya peka terhadap rangsangan. Tuh semutnya tuh di sana tuh ada semut. Ada apa semutnya, Pak? Tadi ada Pak, Ibu? Mana? Oh iya, nah. Ada yang kesulitan? Iya. Ya. Baik, kalau sudah semuanya, selanjutnya kita presentasi. Ada yang mau presentasi? Kelompok yang presentasi ada yang mau? Ya, silahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kembang sepatu dapat bergerak, dapat bereproduksi, dapat bernapas, dapat tumbuh, dapat iritabilitas, ekskresi, dan perlu makan. Nomor 2, kipas angin tidak bergerak, tidak bereproduksi, tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak iritabilitas, tidak ekskresi, dan tidak perlu makan. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 6. Selanjutnya, ya silakan duduk kembali. Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang termasuk makhluk hidup adalah kembang sepatu, tumbuhan paku, semut, cicak, rumput, dan cacing. Yang tidak termasuk makhluk hidup adalah kipas angin, mobil, sepeda, batu.
Beri aplaus untuk kelompok. Baik, tadi Ibu lihat dari hasil diskusi kalian hampir semuanya sudah benar, namun ada beberapa yang masih keliru untuk menentukan ciri-ciri dari makhluk hidup dan yang bukan termasuk makhluk hidup. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwasanya makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat bergerak, kemudian dapat bernafas, tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya yang bukan makhluk hidup berarti di luar dari itu. Yang termasuk makhluk hidup tadi contohnya apa saja? Pertama, manusia, apa lagi? Hewan, apa lagi? Tumbuhan dan juga mikroorganisme. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup tadi yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga perlu makan, kemudian apa lagi? Iya, tumbuh dan berkembang, apa lagi? Berekskresi, apa lagi? Dapat beradaptasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berbincang-bincang tadi dengan Bapak Khairul Rahman, yang mana beliau telah melaksanakan supervisi akademik, yaitu telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi pada Ibu Fitri Latifah. Ya. Terima kasih nih kepada Ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini, yang mana selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang diharapkan nantinya Bapak Khairul dapat menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran kepada Ibu Fitri. Kemudian melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan tersebut menemukan area pengembangan diri dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Nah, kemudian percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Jadi langsung saja nanti kegiatan pasca observasi ini akan ulun amati berdasarkan rubrik yang telah ditentukan sebelumnya. Ulun persilahkan kepada Bapak Khairul dan Ibu Fitri melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Saya terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya Khairul Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari SMK Negeri 2 Berabai. Saya telah melaksanakan supervisi akademik, mengamati proses pembelajaran kepada Ibu Fitri Latifah, Bu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan setelah kegiatan supervisi akademik yaitu observasi di kelas. Itu kegiatan harian adalah kegiatan pasca observasi. Nah, adapun kegiatan kita hari ini adalah mengevaluasi atau bagaimana nanti berjalan proses pembelajaran yang Ibu dilakukan di kelas, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu ajukan dari awal tersebut, apakah ada hambatan dan sebagainya. Oke. Nah, jadi Bu, ini tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran pada saat Ibu di kelas. Nah, sejauh mana nanti pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas itu sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan di awal. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Iya. Siap. Bagaimana Bu perasaannya ketika setelah diobservasi, Bu? Ya. Perasaan saya setelah diobservasi tentunya lega dan senang karena sudah bisa menyelesaikan tahapan dari observasi per semester. Iya.
Dan juga menurut saya untuk materi makhluk hidup dan lingkungannya itu lumayan menyenangkan. Iya. Jadi saya sangat bahagia, itu saja Bapak. Nah, jadi Bapak bukan bahagia Bu ya Iya, Pak. setelah diobservasi. Iya, tenang Pak. Oke. Nah, bisa diceritakan Bu sedikit bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan dari kegiatan awal sampai akhir Bu? Sedikit seperti apa Bu yang kemarin Ibu lakukan? Ya, untuk mengenai proses pembelajaran seperti biasa Bapak ada kegiatan awal seperti saya berdoa, kemudian mengabsen, habis itu menanyakan kabar anak-anak, kemudian masuk ke kegiatan inti, saya memberikan sebuah cuplikan mengenai materi, kemudian anak-anaknya itu menjawab mengenai cuplikan materi tadi, kemudian saya bagi dalam kelompok-kelompok, saya berikan video dan juga bahan ajar yang mana mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari materi dari soal yang saya berikan, kemudian nantinya mereka mempresentasikan dan saya beri umpan balik sedikit, terus ini Bapak. Oh, jadi prosesnya seperti itu Bu ya. Iya. Seperti yang saya amati, sama yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sudah menyampaikan pertama mengabsen siswanya Bu ya. Iya. Nah, kemudian menanyakan kehadiran siswanya sudah terlihat Bu ya. Menyiapkan untuk siswanya siap juga sudah terlihat seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian juga siswanya juga diajak untuk terlibat dalam materi tadi untuk berdiskusi Bu ya. Nah, Cuman sudah saya terlihat. kelupanan untuk umpan baliknya kemarin Pak. Oh, iya. Di akhir refleksinya. Kira-kira nih Bu, selama proses pembelajaran itu adakah Bu hambatan yang Ibu alami ketika proses pembelajaran itu? Untuk hambatan yang saya dapatkan ketika pembelajaran kemarin di kelas DKP, ada beberapa Bapak, di antaranya adalah ada beberapa siswa yang kurang termotivasi sehingga saat pembelajaran berlangsung ada beberapa yang diam karena diam di dalam kelompoknya, sibuk sendiri karena mungkin belum termotivasi untuk belajar dari materi tersebut Bapak. Oke, jadi Dan juga mungkin ada bahan yang kurang mungkin saya lampirkan di dalam materi itu. jadi ada siswa yang kurang aktif Bu ya Iya. pada saat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan juga Ibu mengalami hambatan pada saat menyiapkan tadi materinya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, dari hambatan itu tadi bagaimana strategi Ibu nantinya Bu untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Saya untuk mengatasi hambatan tadi berusaha untuk mencari seperti apa karakteristik dari siswa tersebut, dan kalau memungkinkan saya mau mencoba dengan model lain atau bahkan mungkin nanti dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi supaya siswa itu nantinya akan lebih termotivasi karena kan belajarnya sesuai dengan kepribadian masing-masing Iya. dan gaya belajarnya. Oke Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, pada saat proses pembelajaran kemarin berlangsung, area pengembangan yang Ibu harapkan apakah sudah tercapai Bu? Dari kemarin kan ada pengembangan dari kognitif dan psikomotorik, apakah sudah tercapai Bu menurut Ibu? Menurut saya sejauh ini sudah tercapai Bapak, karena kan kemarin dari segi pengembangan kognitifnya beberapa siswa sudah mulai paham. Untuk pengembangan psikomotornya kemarin kan saya bagi dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok itu mengamati keluar ruangan. Jadi menurut saya sudah tercapai untuk kognitif dan psikomotor. Oh, jadi area pengembangannya secara keseluruhan sudah tercapai Bu ya, apa yang ingin Ibu nilai dari peserta didiknya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya, jadi dari hasil observasi tadi, kira-kira nih Bu, area pengembangan apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Bu? Untuk area pengembangan yang mau saya kembangkan nantinya saya mau
mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak. Nanti saya mau mendalami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi agar nantinya siswa itu belajarnya lebih semangat, lebih termotivasi, sehingga di dalam pembelajaran tidak ada lagi siswa yang kurang antusias atau bahkan diam di saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi rencana kedepannya untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara penuh ya Bu ya. Dan nanti melibatkan peserta didiknya agar menjadi aktif kembali Bu ya. Ini rencana ke depan nih seperti apa Bu untuk menangani hambatan yang pada saat pembelajaran tersebut Bu, untuk ke depannya seperti apa Bu? Untuk kedepannya saya berusaha agar lebih memotivasi siswa, dan juga nantinya saya akan menambahkan mungkin nanti ice breaking supaya di dalam pembelajaran siswa itu tidak terlalu kaku dan nantinya akan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Iya Bu ya, jadi menambahkan ice breaking lagi Bu ya agar pembelajaran itu tidak kaku Bu ya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan yang saya amati memang Bu ya perlu ice breaking itu untuk memotivasi siswa, menyemangati siswa itu. Jadi memang perlu. Kemudian selanjutnya Bu, yang terakhir, bagaimana komitmen Ibu nantinya ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran tersebut Bu? Untuk komitmennya tentunya saya akan berusaha lebih baik lagi, lebih aktif lagi, dan lebih mempelajari berbagai macam model pembelajaran dan juga untuk pembelajaran berdiferensiasi agar hasil yang didapatkan tentunya akan lebih baik ke depannya dan pembelajaran dapat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi ada rencana untuk pengembangan selanjutnya. Luar biasa, ini bagus sekali Bu ya. Semoga terwujud. Amin. Jadi Ibu berkomitmen nih Bu ya, berdasarkan hambatan yang Ibu alami tadi untuk bisa merubah Ibu menjadi lebih baik lagi tadi agar nanti pembelajaran yang Ibu harapkan berpihak kepada murid Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa observasi lagi Bu untuk selanjutnya mengetahui perkembangan selanjutnya seperti apa, untuk hambatan itu apakah sudah nanti bisa terselesaikan Bu. Terima kasih Bu atas percakapan kita hari ini. Semoga percakapan hari ini bisa mengevaluasi dan juga bisa nantinya bisa menangani hambatan yang Ibu alami selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Nanti pada saat pertemuan berikutnya mungkin nanti bisa saya lihat lagi bagaimana sejauh mana perkembangan Ibu nanti. Terima kasih atas percakapan hari ini. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kegiatan kelas observasi sudah terlaksana dengan baik, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Bapak Hairul Rahman perasaannya setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah Bu, rasanya bahagia Bu bisa membantu rekan sejawat saya untuk nanti bisa dalam mengembangkan proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah luar biasa. Adakah nih tantangan selama Bapak melaksanakan kegiatan ini? Pada saat kegiatan pasca observasi ini mungkin menggali kembali hambatan apa saja yang dialami oleh guru Ibu Fitri tadi. Jadi hambatannya apa saja yang ingin dikembangkan dari Bu dari hambatan itu tadi. Iya, luar biasa. Terdengar sekali bahwa tadi memang ada ya tantangan-tantangan, kemudian tantangan itu yang dijadikan area yang ingin dikembangkan kembali. Ya, luar biasa. Kemudian menurut Bapak nih, apakah indikator keberhasilan dari Ibu Fitri ini selama pembelajaran itu sudah berhasil? Berdasarkan pengamatan yang saya alami kemarin bahwa indikator keberhasilannya sudah berhasil, di mana siswa terlibat aktif pada saat kegiatan diskusi. Mungkin ada sebagian yang tadi kurang aktif, nanti bisa diperbaiki. Kemudian pada saat melaksanakan proyek di luar kelas juga aktif terlibat siswanya, dan pada saat menyampaikan hasil proyek
pemetaan makhluk hidup dan lingkungan di luar kelasnya juga pada saat mempresentasikannya juga sangat baik Bu. Jadi pada saat itu pengembangan untuk kognitifnya sudah terlihat bagus, kemudian keterampilannya juga terlihat bagus. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Fitri. Kalau berdasarkan percakapan sebelumnya nih, mungkin dari nilai 1 sampai 10 nih, kira-kira pada posisi keberapa nih setelah melaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah Bu, saya rasa posisinya 9 Bu. Luar biasa. Artinya kegiatan supervisi akademik yang Bapak lakukan bersama Ibu Fitri ini sudah tercapai ya? Iya. Kira-kira sebelumnya itu berapa nih? Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi ini, berapa targetnya nih dari Ibu Fitri? Target saya kamu Iya. 8. Oh, melebihi ternyata ya, luar biasa. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Nah, untuk kegiatan selanjutnya atau pendampingan individu enam nanti, Bapak akan menyebarkan kembali kuesioner yang umpan balik yang feedback 360 derajat itu kepada kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. Nah, kemudian jangan lupa juga Bapak untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Nah, pelaksanaannya sebelum PI yang ke-6. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor, yang mana aktor di sini terdiri dari kepala sekolah, rekan guru, kemudian orang tua siswa, murid, atau tokoh masyarakat. Nah, kemudian membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan, dan jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi DLMS. Nah, apakah ada pertanyaan nih Bapak? Jadi nanti terkait kegiatan ini? alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar Bu. Nanti ulun siapkan untuk kegiatan pemetaan aset untuk selanjutnya. Nanti pada saat pemetaan aset nanti saya laporkan kepada Ibu perkembangannya. Siap, terima kasih ya. Mungkin demikianlah kegiatan pendampingan individu kita yang kelima pada hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat, semoga dapat diterapkan di sekolah. Amin. Ulun selaku PP mohon maaf apabila selama kegiatan ada kata-kata yang kurang berkenan. Ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.